Ketua kelas siapkan. Seluruhnya siap gerak. Sudah mulai. Berdoa selesai. Berikan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat semua kan? Udah sarapan tadi pagi? Belum. Kenapa? Seharusnya sarapan pagi itu sangat penting untuk kesehatan kita ya. Kan sekarang lagi masa pandemi, jadi kita harus rajin-rajin dalam menjaga kesehatan kita. Nah, berhubung sekarang masa pandemi, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Terutama kita harus mematuhi yang namanya 3M. Apa 3M itu? Satu orang memakai masker, kemudian mencuci tangan. Udah cuci tangan tadi waktu masuk ruangan? Belum. Karena kalian semua belum cuci tangan, di sini gua ada membawa hand sanitizer, boleh dipakai dari Angel. Cuci tangan tuh paling lama 20 detik lah. Kalau nggak mencuci tangan, kita juga bisa menggantinya dengan memakai hand sanitizer. Nah, kemudian yang ketiga itu M-nya apa? Menjaga kesehatan. No, menjaga jarak. Nah, kan sekarang masa pandemi, jadi kita pun belajar biasa ini juga dibatasi siswanya. Seperti ini, duduk masih diberi jarak. Nah, paling tidak itu menjaga jarak 1 meter dengan temannya. Nah, ibu mau nanya, materi sebelumnya tentang apa? Peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Udah paham tentang materi itu? Yang kemarin tugasnya disuruh membuat video tentang ciri-ciri anggota keluarga kan? Coba satu orang jelaskan. Yang berani coba Winda. Winda atau Angelin. Nah, peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Nah, ada yang tahu tentang materi sebelumnya tentang peranan materi genetik dalam penentuan sifat? Coba jelasin sedikit saja. Ciri tubuh anggota keluarga terdiri dari warna kulit, bentuk wajah, ukuran mata, postur tubuh, pendekatan kuping telinga, warna iris mata, ketebalan alis, bentuk hidung, bentuk rambut, kemampuan menyatukan lidah atau membentuk huruf O, lekukan pada pipi saat senyum, kebiasaan penggunaan tangan, bintik-bintik pada muka, dan jenis gigi jari. Nah, iya benar, materi kita minggu lalu itu tentang peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Nah, kemarin juga ada diberi tugas, yaitu kalian membuat video tentang silsilah atau ciri-ciri anggota keluarga. Nah, otomatis kan ciri-ciri anggota keluarga dari ayah, ibu, kakak, adik itu kan berbeda-beda, dari panjang rambutnya, kemudian warna kulitnya, bentuk wajah, itu kan berbeda-beda. Jadi, materi kita hari ini tentang hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat. Boleh dibuka bukunya? Udah dibuka
Bapak Mendel. Nah, Bapak Mendel ini seorang apa? Ada yang tadi yang sudah baca bukunya atau sekarang coba dibaca bukunya? Seorang pendeta Ya. dan juga ahli botani dari Australia. Nah, biasakan ya kalau ibu bertanya satu orang saja yang menjawab. Coba siapa yang berani angkat tangannya? Seorang pendeta dan juga ahli botani dari Australia. Iya benar. Bapak Mendel ini seorang pendeta atau Bapak Mendel ini juga seorang ahli botani. Dari mana? Dari Australia. Nah, ada arti botani ini ialah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Jadi kalau apa Luis? Ada yang mau ditanya? Dia mempelajari tentang tumbuhan. Ya benar, tentang tumbuhan. Nah, kemudian Bapak Mendel ini mulai meneliti tentang pewarisan sifat pada tahun berapa? 1856. Ya, 1856. Nah, kemudian 10 tahun kemudian tahun 1866 Bapak Mendel ini mencatat hasil temuannya di Natural Science Society Broad di Australia juga. Nah, kemudian Bapak Mendel ini meneliti pewarisan sifat ini apa yang diteliti? Iya benar, Bapak Mendel ini meneliti tentang kacang kapri. Mudah dibedakan. Iya benar, mudah dibedakan. Dapat melakukan penyerbukan sendiri. Iya benar, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Mudah dilakukan penyerbukan silang. Mudah dilakukan penyerbukan silang. Mempunyai daun hidup yang relatif pendek. Mempunyai daun hidup relatif pendek. Dan menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Boleh sambil dicatat ya, supaya kalian paham. Nah, ciri-ciri kacang kapri itu yang pertama mudah dibedakan. Nah, dari bentuknya, dari warnanya, kacang kapri ini sangat mudah dibedakan. Kemudian dapat melakukan penyerbukan sendiri. Nah, kemudian yang ketiganya mudah dilakukan penyerbukan silang. Di dalam hukum pewarisan sifat ini nanti juga ada yang dinamakan persilangan. Nah, nanti juga ada yang dinamakan persilangan. Kemudian daun hidup relatif pendek. Nah, hidupnya ini relatif pendek. Kacang kapri ini hidupnya relatif pendek. Kemudian selanjutnya menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Karena adanya persilangan tadi, maka kacang kapri ini
Nah, benar. Kemudian ada hukum Mendel 2 yang sering disebutkan. Ada hukum Mendel 1, hukum Mendel 2. Ada yang tahu apa itu hukum Mendel 1, hukum Mendel 2? Ada yang tahu? Nah, nanti kita akan Ibu kasih tahu ya apa itu bunyi hukum Mendel 1, bunyi hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 itu nanti adanya di materi tentang persilangan. Nah, kemudian atas jasanya Bapak Mendel dalam mewariskan sifat ini, Bapak Mendel dijuluki juga sebagai Bapak Genetika. Nah, maka harus selalu diingat Bapak Mendel atau disebut dengan Bapak Genetika. Nah, Bapak Mendel, tadi kan Ibu bilang di sini kacang kasus ini mudah dilakukan penyerbukan silang. Maka Bapak Mendel ini melakukan dua jenis persilangan. Yang pertama ini ada persilangan. Iya, benar, persilangan monohibrida. Atau bisa juga kita sebut dengan persilangan monohibrid. Nah, kemudian ada juga persilangan dihibrida. Iya, benar. Nah, monohibrid. Mono berarti satu. Iya, benar. Jadi persilangan monohibrid. Ada yang tahu apa artinya? Persilangan dengan satu sifat benda. Nah, persilangan dengan satu sifat yang beda. Berarti monohibrid satu sifat beda. Dihibrida? Persilangan dengan sifat beda. Iya, benar. Persilangan dihibrida ialah persilangan yang dilakukan dengan dua sifat beda. Kalau mono itu artinya satu sifat yang beda. Kata kuncinya ya. Kalau di hibridnya ada bunga berwarna ungu, kemudian bunga berwarna putih, kemudian ada biji bulat. Iya, biji bulat berwarna kuning, kemudian ada biji bulat berwarna hijau. Biji kerikil kuning. Iya, benar, ada biji kerikil kuning, kemudian ada biji kerikil hijau. Nah, kemudian juga ada buah mulus berwarna hijau. Kemudian ada buah mulus berwarna kuning. Kemudian juga ada buah kerikil berwarna kuning, buah kerikil berwarna hijau. Nah, kemudian juga ada tumbuhan bunga di ujung. Nah, ada bunga di ujung, kemudian bunga di samping. Nah, ini bunga di samping. Nah, kemudian juga ada bunga yang tinggi. Iya, ada tanaman yang tinggi, kemudian ada tanaman yang pendek. Nah, kalau untuk ini bunga di ujung, kemudian ada bunga di samping, tanaman tinggi dan tanaman pendek ini perlu diingat ya, karena ini merupakan variasi dalam hukum pewarisan sifat atau variasi pada tanaman kaprin. Nah, sebelum kita masuk persilangan monohibrid, sudah paham? Sudah paham sampai sini? Sudah? Nah, Ibu mau tanya, kalau udah paham, hukum pewarisan sifat pertama kali diteliti oleh siapa? Bapak Bapak siapa, Luis? Iya, kita masuk materi yang persilangan, yaitu yang pertama persilangan
monohibrida atau persilangan satu sifat beda. Nah, persilangan monohibrida ini sering disebut juga dengan hukum Mendel satu. Coba dibuka bukunya. Coba kalian. Disebut juga dengan hukum segregasi. Hukum segregasi. Nah, hukum segregasi ini, hukum satu Mendel atau hukum segregasi ini menyatakan apa? Bunyinya seperti apa? Iya, satu orang coba angkat tangannya biasa kan? Coba Anjeli. Hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Iya, benar. Nah, hukum segregasi atau hukum satu Mendel ini menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet sering terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid. Nah, ada yang tahu apa itu diploid? Diploid. Coba dibaca lagi bukunya apa itu diploid. Jadi kalau di itu berarti dua. Berarti diploid dua apa? Coba dibaca bukunya halaman 131, diploid itu apa? Keadaan kromosom yang berpasangan. Iya, benar. Diploid ini kromosom yang berpasangan. Berpasangan ini berarti kan dua kan? Berarti ini diploid berarti berpasangan. Kata kuncinya ada Kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan. iya. Nah, jadi diploid ini kromosom yang berpasangan. Kemudian haploid ini lawan dari diploid. Maka haploid ini kromosom yang tidak berpasangan. Iya, benar. Kromosom yang tidak berpasangan. Nah, hukum segregasi menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Pemisahan alel. Ada yang tahu alel ini apa? Alel. Ada yang tahu alel ini apa? Apa itu alel? Bentuk alternatif dari suatu gen. Iya, benar, Anjali. Nah, alel ini bentuk variasinya. Nah, langsung aja ya. Di sini kita ibu kasih contoh soal tentang persilangan monohibrid. Bunga berwarna ungu. Boleh dicatat ya soalnya. Bunga berwarna ungu disilamkan dengan bunga berwarna putih. Bunga berwarna ungu disilamkan dengan bunga berwarna putih. Nah, coba perhatikan semuanya ke papan tulis ya. Dalam mengerjakan persilangan monohibrid ini, yang pertama kali yang kita tulis ialah parentalnya atau biasa disimbolkan dengan P. Apa parental? Parental itu iya benar Dina. Parental ini induknya, induk. Ingat ya, kalau parental ini yang disimbolkan dengan huruf P itu berarti induk. Jadi yang pertama kali kita kerjakan dalam soal ini yaitu kita tulis parental atau P1. Nah, parental ini induknya itu ada. Biasanya parental kita simbolkan dengan bunga ya, dengan gambar bunga.
bunga ungu, kemudian yang ini bunga putih. Nah, setelah parentap kita tulis fenotipnya atau biasa disimbolkan dengan huruf F saja. Apa itu fenotip? Sifat yang tampak dari luar suatu individu. Iya, benar. Fenotip ini sifat yang tampak dari luar, misalnya. Nah, ini warna apa? Merah. Iya, kenapa kita bilangkan warna merah? Karena Nampak dari. iya benar, kita nampak bentuknya dia lurus, kemudian dia berwarna merah. Sedangkan ada juga disebut dengan genotip. Nanti setelah fenotip, nah fenotipnya ini berarti bunga ungu dan Bunga putih. Ya, benar. Kenapa yang nampak yang disebutkan dalam soal ini bunga berwarna ungu dan bunga berwarna putih. Kemudian setelah fenotip kita tulis lagi genotipnya atau disebut singkatannya dengan huruf G. Apa genotip? Genotip lawan kata dari fenotip. Genotipnya apa? Susunan gen yang menentukan sifat dasar suatu pH dan bersifat tetap. Iya, benar. Genotip ini susunan gen yang menentukan sifat dasar suatu makhluk hidup yang bersifat tetap. Nah, jadi susunannya seperti ini. Kalau seandainya bunga ungu, kita tulis U besar. Kemudian kalau bunga putih itu kita tulis simbolnya dengan U kecil. Karena pada waktu melakukan persilangan, Bapak Mendel ini menulis tanaman, dibuat juga simbolnya dengan tanaman. Suatu tanaman disimbolkan dengan U besar, U kecil, dan juga maka gamet yang dibentuk ini, gametnya kalau tanaman U besar, U kecil, maka gametnya ada U besar dan U kecil. Genotipnya maka kita tulis gametnya. Nah, tadi sudah Ibu singgung, gametnya kalau tanaman U besar, U kecil, maka gametnya ada U dan U besar dan U kecil. Maka di sini gametnya ada apa? U besar. Iya, benar. Dan Kecil. iya, benar. Maka gametnya ini ada U besar dan U kecil. Nah, jadi kita tulis di sini untuk kita silangkan ya, supaya kita dapat gamet apa aja sih yang dihasilkan dari bunga berwarna ungu dan bunga berwarna putih ini. Jika disilangkan, maka kita tulis seperti ini. U besar, sebelah kanannya atau kita tulis U kecil. Nah, di bawah U kecil maka U kecil. Kalau di atas U besar, bawahnya U besar. Di atas U kecil, bawahnya U kecil. Setelah gamet kita maka dapat hasil dari F1, hasil dari persilangan ini. Cara menyilangkannya seperti ini ya. Ini disilangkan ke ini. U besar disilangkan ke U kecil, maka hasilnya U besar kecil. Iya, benar. Kemudian U besar disilangkan ke U kecil. U besar U kecil. Iya, kemudian ada juga lagi U besar disilangkan ke U kecil. U besar kecil. U besar disilangkan dengan U kecil juga, maka hasilnya U besar kecil. Iya, benar. Nah, jadi hasil dari F1 ini tadi kan semua U besar U kecil. Jadi antara F1 ini disilangkan untuk menghasilkan hasil dari F2. Maka sesama F1 ini kita silangkan jadi U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil. Nah, antara F1 disilangkan berarti fenotipnya dia bunga ungu dengan bunga ungu. Kemudian dia genotipnya U besar U kecil. Iya, benar. Nah, setelah ini kita cari hasil dari F2-nya. Hasil dari F2 maka kita silangkan. Hasil dari F2-nya kita silangkan ya. Setelah genotip kita tulis gametnya. Nah, setelah kita dapat hasil persilangan antar gamet ini tadi, maka kita dapat hasil dari F2.
Gametnya, coba siapa yang bisa? Di sini ditulis apa gametnya? Di atas U besar, kemudian Kecil. iya benar, di sini U U besar, besar, kecil. Coba disilangkan hasil F2-nya ini apa aja? U besar, Besar. iya benar. U besar, kecil. U besar disilangkan dengan U kecil, U besar, U kecil, kemudian U besar, kecil. U besar, U kecil, kemudian kecil. iya benar, U kecil, U kecil. Jadi hasil perbandingan atau hasil terakhir dari F2 ini tadi ialah apa? U besar, U kecil ini tadi bunga apa? Iya benar. Karena kodenya tadi jika U besar bunga ungu, U kecil bunga putih. Jadi kalau U besar, U kecil kan dominan dia ya? Iya benar, dominan U besarnya atau bunga berwarna ungunya. Jadi perbandingannya bunga ungu ada berapa? U besar, U kecil ada berapa? 3 banding 1. Iya benar. Jadi perbandingan atau hasil akhirnya itu 3 banding 1. Bunga berwarna ungu dibanding bunga berwarna putih. Jadi dominannya bunga berwarna ungu. Bunga berwarna ungu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang cara mengerjakan persilangan mono hibrid ini? Bagaimana cara menyelangkan dengan U besar dengan U kecil? Oh, jadi ada temannya yang nggak paham ya, bagaimana cara menyilangkan antara U besar dengan U kecil. Nah, jadi kita buat di sini langsung hasilnya kita silangkan ya, U besar, U kecil, U besar, U kecil. Jadi yang pertama U besar disilangkan dengan U kecil seperti ini. Dia bentuknya silang gini. Kan persilangan, ini silang. Jadi U besar disilangkan dengan U kecil. Kemudian selanjutnya disilangkan lagi U besar dengan U kecil. Iya benar. Nah, selanjutnya lagi disilangkan antara U besar dengan U kecil. Nah, selanjutnya kenapa di situ ada U kecil Bu? Pasti seperti itu kan? Karena ini kita silangkan antara U besar dengan U kecil ini, U kecil dengan U kecil ini. Jadi U kecil. Paham, Luis? Paham, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Nah, berarti semua udah paham ya. Jadi di sini biar lebih paham lagi, Ibu akan melakukan sebuah percobaan. Nah, di sini Nah, jadi di sini kita akan mencoba melakukan sebuah persilangan antara kancing berwarna hitam dan kancing berwarna putih. Di sini Ibu punya kancing hitam berjumlah 20 dan kancing putih berjumlah 20. Ini tahu apa? Ada yang tahu ini apa? Iya, gelas ukur atau biasa juga disebut dengan gelas beker. Jadi kancingnya kancing hitam 10 dan kancing putih 10 di sini, dan yang di sini kancing hitam 10 dan kancing putih 10. Boleh satu orang bantu Ibu untuk memasukkan ini. Coba sini Anjeli yang dekat. Nah, ini. Nah, kemudian di sini kancing putihnya 10. Di sini juga kancing putihnya 10. Boleh lihat di situ duduknya Luis kalau nggak nampak. Jadi ini yang aduk seperti ini atau boleh digoyang-goyangkan juga nggak apa-apa. Nah, jadi nanti waktu Ibu bilang keluarkan satu kancing tanpa melihat, gitu kan? Nanti Anjeli keluarkan dan juga Silvana keluarkan. Kemudian teman yang lain boleh mencatat punya Silvana keluar warna apa dan punya Anjeli keluar warna apa. Jadi kancing hitam ada 10 dan kancing putih ada 10 di setiap gelas beker.
Coba diadu-adu dulu, sama-sama mengaduk ya. Yang pertama kali keluarkan coba satu kancing bersamaan antara Servana dengan Angelin. Apa yang keluar? Kancing hitam dan juga Servana kancing hitam. Nah, sebelumnya kita simpulkan dulu. Kancing hitam apa gambarnya? Kita tulis. K besar boleh. Kancing putih berarti K kecil. K kecil. Nah, yang pertama tadi kancing hitam ya. Berarti K besar. Kemudian lanjut. Keluarin aja, langsung keluarin. Hitam putih berarti K besar, K kecil. Iya benar. Selanjutnya, ayo keluarin. Hitam putih. Berarti hitam putih apa kayak hitam putih? K besar, K kecil. Iya benar. Selanjutnya yang keenam. Kecil berarti kancing putih. Kancing putih selanjutnya. Hitam. K besar, K kecil. Iya benar. Selanjutnya K besar, K kecil. lanjut. Putih dengan hitam. Kecil, K besar. K besar. K kecil. Nah, selanjutnya Putih. putih. K kecil. Iya. Selanjutnya 11. K besar, K besar. 11 apa? K besar, K besar. Ya, selanjutnya hitam putih. Hitam. Hitam putih. Oh, hitam putih berarti K besar. K kecil. Selanjutnya Hitam putih. hitam putih K besar, K Kecil. selanjutnya 16. K besar, K kecil. Hitam putih K besar, K kecil. 17. Hitam putih K besar, K kecil. 18 ada K besar, K kecil. hitam putih. Selanjutnya yang terakhir. Hitam putih. K besar, K kecil. Nah, coba Ibu mau satu orang yang dominan. Sifat dominan itu yang sering muncul. Mana? Coba di sini tulis dominan. Kancing hitam. Kancing hitam. Ada berapa kancing hitamnya? Ada 17. Coba kita cek. Ini K besar, iya benar. Kemudian ini K besar, K besar, K Kita apa K kecil? Iya, kecil. Pertemuan kedua. Percobaan tadi apa? Putih-putih. Iya. Iya, berarti K kecil. Kecil. K kecil. Berarti baru kemudian nih. Kancing hitam. Iya. Dominan. Iya, ini. Berarti yang dominan 17 kancing berwarna hitam. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya, yang dominan ada 16 dan yang resesif ada 4. Nah, sampai sini paham tentang persilangan monohibrid? Paham, Bu. Jadi sampai sini udah paham kan tentang persilangan monohibrid? Paham, Bu. Jadi nanti Ibu akan kasih tugas. Tugas ada 5 soal. Nah, jadi nanti tugasnya ini akan Ibu foto dan Ibu kirim ke grup. Nah, di tugas ini Ibu akan kasih soal tentang persilangan monohibrid. Jadi, cukup sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini tentang hukum pewarisan sifat, yaitu tentang persilangan monohibrid. Coba sekarang kita simpulkan. Kita beri kesimpulan tentang pelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Berarti kesimpulan
sifat. Yang merumuskan adalah Bapak Dragon Mender. Iya benar. Pewarisan sifat ini pertama kali dilakukan oleh Bapak Gregor Mendel atau biasa disebut dengan Bapak Genetika. Selanjutnya yang bisa menyimpulkan lagi? Dina. Persilangan yaitu persilangan monohibrida yaitu menyilangkan dengan satu sifat beda. Persilangan dihibrida yaitu menyilangkan dengan dua sifat beda. Iya benar. Nah, Bapak Gregor Mendel ini melakukan persilangan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu ada persilangan monohibrid yang baru saja kita bahas, yaitu persilangan dengan satu sifat berbeda. Benar. Kemudian yang kedua itu Bapak Mendel juga melakukan persilangan, yaitu persilangan dihibrida. 2 sifat beda. Nah, ada lagi kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini ialah hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat ini pertama kali dirumuskan oleh Bapak Gregor Mendel atau biasa disebut dengan Bapak Mendel. Nah, Bapak Mendel ini juga dijuluki sebagai Bapak Genetika. Nah, Bapak Mendel ini juga melakukan persilangan sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama persilangan monohibrid dan yang kedua persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid ini ialah persilangan dengan satu sifat yang beda atau di dalam persilangan monohibrid ini disebut juga dengan hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Kemudian yang kedua itu ada persilangan dihibrida atau persilangan 2 sifat yang beda atau disebut juga dengan hukum Mendel 2. Nah, cukup sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu beri pada pagi hari ini dapat berguna buat kalian, bisa membantu mengerjakan soal-soal selanjutnya. Dan untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan dan dikumpul paling lama hari Jumat pertemuan selanjutnya. Nah, jadi jangan lupa belajar di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang persilangan dihibrida. Jadi besok kalau Ibu tanya harus bisa ya apa itu tentang persilangan dihibrida. Nah, oke, cukup sampai di sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu.